Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesempatan dan juga ridho serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam Kamis, tanggal 8 Februari, kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Banyak ya Bapak Ibu dari berbagai luar daerah, kita bertemu di dalam satu tempat yang namanya Zoom meeting ini. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam yang senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwasannya GMOM ini diselenggarakan oleh suatu komunitas yang bernama Komunitas PENMA, di mana komunitas PENMA ini kependekan dari pendidik matematika dengan tujuan diantaranya pembelajaran GMOM ini terstruktur, kemudian menjadi tempat untuk sharing ilmu dari berbagai Bapak Ibu guru, dan serta yang terakhir yaitu untuk mendukung proses belajar para siswa yang memang disiapkan untuk mengikuti Olimpiade. Nah, sebelum kita mulai pada pukul 7.40 pas, saya ingin mengabsen dulu dari berbagai daerah mungkin ya. Bapak dan Ibu bisa disilakan menuliskan asal daerahnya masing-masing di kolom chat. Ya, sudah ada ya Pak Deden dari Banten. Kemudian dari Medan, Madura, Bandung Barat, Magetan, Kaltim, Riau. Masya Allah banyak sekali ya. Dari berbagai daerah, bahkan berbagai pulau. Dimulai dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, apalagi Jawa di sini banyak ya. Dan alhamdulillah Zoom meeting kali ini sudah dihadiri oleh 223. Ya, untuk sekedar informasi Bapak Ibu bahwasannya nanti di akhir akan dikirim link presensi. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting ini sampai akhir. Karena nanti di akhir akan ada sertifikat yang diberikan bagi yang memenuhi presensi dan juga mengikuti evaluasi. Ya, baik, nanti pada saat pembelajaran, dimulai dari malam hari ini akan ada webinar, kemudian nanti disusul akan ada penugasan dari setiap setelah selesai webinar, di mana pada webinar pertama kali ini, di hari pertama maksud saya akan mengenai materi aljabar 3 variabel. Ya Bapak Ibu ya, sudah terpantau banyak yang absen dari berbagai daerah. Yang mana saya ketika baca daerahnya, saya juga masih asing gitu ya. Dan mudah-mudahan saya nanti bisa menjelajahi daerah-daerah Bapak dan Ibu semua. Iya. Bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan hadir atau tidak memiliki kendala, untuk mohon izin dinyalakan saja videonya. Dan sebentar lagi kita akan mulai. Oh iya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Gita Novita, bisa dipanggil Ibu Gita. Asal saya dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi memang masih asing dengan daerah-daerah yang berbeda pulau ya, seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi karena pemateri kita pada hari ini, Bapak Muhammad Rizky Saputra telah ada di tengah-tengah kita. Dan untuk Bapak Ibu, bagi yang sudah siap, mohon ketik huruf
R kapital di kolom chat. Ya. Huruf R untuk menandakan bahwa kita ready untuk mengikuti webinar pertama ini. Sebagai informasi bahwa Bapak Muhammad Rizky Saputra ini sebagai pelatih untuk pelajar juga yang mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional. Karena sudah banyak, langsung saja kita masuk ke pematerian. Bapak Muhammad Rizky, apakah sudah masuk suaranya, Pak? Iya, halo, hadir Bu Gita. Oh iya, Salam hadir aman. ya. Iya, insya Allah ya. Pak Rizky ya, biasa kita sapa Pak Rizky atau Pak Kicuy, betul ya Pak ya? Iya, Bu Gita. Iya, langsung saja diserahkan untuk pematerian kepada Pak Rizky. Waktu dan tempat disilakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Gita selaku moderator yang telah memberikan saya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal ya. Kalau dilihat udah lumayan ramai ya. Di sini ada 200-an. Sebelumnya perkenalkan kembali Bapak Ibu, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Recording in Biasa progress. dipanggil Bapak Rizky. Kalau aslinya saya dari Pekanbaru ya, Bapak Ibu dari Riau. Tadi kayaknya ada yang dari Riau ya. Cuman untuk sekarang saya lagi domisili di Bandung ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang mengikuti GMM 1, GMM 2 mungkin sudah nggak asing ya dengan saya karena sempat mengisi juga di kegiatan GMM pada bulan September dan November gitu ya. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu semua, di sini saya izin sharing mungkin ya. Jadi kita forumnya mungkin lebih ke diskusi ya Bapak Ibu, bukan maksud menggurui Bapak Ibu sekalian, cuman di sini kita coba sama-sama belajar gitu ya, coba untuk mengulik beberapa di antara materi Olimpiade Matematika sebagai penunjang kita nantinya dalam membimbing siswa-siswi terbaik kita menghadapi Olimpiade Sains Nasional. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Oke, saya mau cek dulu apakah share screen saya sudah kelihatan semua, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, Sudah. jelas ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Jadi untuk pada hari ini kita masuk di rangkaian kegiatan GMOM webinar pertama ya Bapak Ibu, sebagaimana yang dari disampaikan pelaksanaan GMOM bulan Februari ini akan berlangsung sebanyak 4 webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti yang di mana dilaksanakan setiap minggunya gitu ya. Untuk webinar pertama ini kita mengangkat tema yaitu khusus di materi aljabar spesifiknya untuk materi 3 variabel ya. Mungkin kalau berbicara 3 variabel yang terbayang sama kita adalah penjabaran beberapa uraian 3 variabel. Nanti kita coba bedah beberapa materi di aljabar yang berkaitan erat gitu ya Bapak Ibu dengan 3 variabel ya. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya nanti di akhir sesi webinar ini saya menyiapkan challenge berhadiah ya, barangkali Bapak Ibu yang ingin ikut meramaikan kegiatan webinar 1 ini bisa disiapkan dan menyimak rangkaian kegiatan webinar 1 ini dengan baik gitu ya, karena nanti di akhir kita coba untuk Bapak Ibu semua mengikuti challenge untuk meramaikan kegiatan webinar 1 kita pada hari ini. Untuk ketentuannya bisa dibaca di slide ya. Nah, itu di slide yang hadir. Cuman untuk fokusan kita sebetulnya sekarang kan untuk paparan dan diskusi materi. Hanya saja ini untuk menunjang ya Bapak Ibu semua untuk aktif dan untuk meramaikan kegiatan webinar 1. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman Bapak Ibu gitu ya, kita ramaikan challenge melalui Instagram story-nya untuk mengenalkan bahwasanya pendidik matematika itu kita ada satu komunitas gitu ya, komunitas pendidik matematika yang bergerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika khususnya di bidang Olimpiade Matematika ya. Nah, nanti di akhirnya challenge akan kita pilih ya Bapak Ibu 2 orang terpilih yang nanti akan memenangkan challenge ini. Oke, itu iklan di awal ya Bapak Ibu. Kita masuk ke inti kegiatan webinar kita pada hari ini.
Nah, untuk awalan ya ada salah satu kata-kata yang saya kutip dari Nelson Mandela, yaitu mengatakan bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Makanya di sini peran seorang pendidik itu sangat penting ya, sangat penting dalam mengubah dunia, khususnya di bidang pendidikan ya. Pendidikan di sini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas keilmuannya, tapi juga meningkatkan karakter peserta didik kita untuk siap berdaya saing baik di perlombaan ataupun memahami materi yang kita ajarkan di sekolah. Itu harapannya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah guru-guru terbaik yang siap mengupgrade diri yang nantinya akan disalurkan kepada peserta didik kita. Karena sejatinya Bapak Ibu, guru yang berhenti mengajar harus berhenti belajar. Makanya tugas utama seorang guru itu sebetulnya belajar ya, Bapak Ibu gitu. Kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang udah kita miliki gitu ya. Makanya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pembelajar dan guru-guru hebat dari berbagai sekolah dan daerahnya masing-masing. Saya apresiasi kehadiran dan antusias Bapak Ibu semua. Semoga banyak hal-hal baik yang Bapak Ibu dapatkan di kegiatan hari ini dan di kegiatan-kegiatan yang komunitas Penma laksanakan selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita ya Bapak Ibu mengenai aljabar 3 variabel ya. Sini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama kita coba kulik tentang sifat umum yang berlaku di pemfaktoran aljabar 3 variabel ya. Misalkan di sini kan kita punya 3 variabel, kita misalkan X, Y, dan Z gitu ya. Kita punya pemfaktoran bentuk X tambah Y tambah Z dikuadratkan ya. Itu kan kita bisa faktorkan atau bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2 dikali XY tambah YZ tambah XZ gitu ya. Terus kalau untuk penjabaran 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z, nah itu bisa Bapak Ibu jabarkan terlebih dahulu ya. 1/X kita nyatakan dalam YZ per XYZ ditambah XZ per XYZ, itu untuk 1/Y, 1/Z-nya kita ubah ke XY per XYZ biar nanti bisa mengubahnya lebih gampang gitu ya. Jadi siswa mungkin mencerna di sini lebih gampang. Ternyata 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z bisa dinyatakan sebagai YZ tambah XZ tambah XY per XYZ gitu ya. Nah, dari penjabaran ini kira-kira gimana bentuk soal ya yang bisa kita gunakan dalam pemfaktoran contoh dari 2 sifat umum ini. Nah, contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kita punya informasi bahwasanya X plus Y plus Z sama dengan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Dan hasil kali dari X, Y, Z itu nilainya 1. Nah, kita ingin diminta untuk membuktikan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Ya. Mungkin sekilas ketika peserta didik melihat soal-soal pembuktian itu cenderung menganggap bahwasanya ini soalnya cukup sulit gitu ya. Padahal belum dicoba gitu ya. Nah, kita coba mulai mengenalkan ya soal-soal pembuktian kepada peserta didik yang nantinya memulai di Olimpiade Matematika dan kita coba salurkan bahwasanya tidak selamanya soal-soal pembuktian itu rumit gitu ya. Kalau kita udah paham konsep dan sifat-sifat umumnya, insya Allah bakal bisa kita selesaikan ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, coba sambil kita pandang Bapak Ibu dari sifat umum yang 2 tadi, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuktikan apakah benar ya bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 1/X kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Atau sebelumnya udah ada yang pernah membuktikan bentuk ini belum, Bapak Ibu? Jawabannya gimana? Ya kalau soal pembuktian jawabannya pasti terbukti ya. Oke, mungkin saya nggak bakal nanya jawabannya ya. Mungkin lebih ke caranya gitu. Oke, dari Pak Saifullah mengatakan saling dikuadratkan dulu. Oke, kita coba cek. Yang dikuadratkan dulu yang mana Bapak Ibu? Idenya. Kan kita ingin memunculkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. Sama 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Berarti idenya tadi kita pakai ya, yang bentuk umum kita kuadratkan. Oke, X tambah Y tambah Z. Oke, Pak Saifullah, kita coba pakai idenya. Nah, jadi kalau kita kuadratkan, ya, kan yang X tambah Y tambah Z dikuadratkan, sama yang 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z dikuadratkan ya. Tujuannya apa? Tujuan kita pertama kali memunculkan bentuk yang ingin kita buktikan, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, dan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Dari sini apa yang kita peroleh kalau kita kuadratkan? Ya, ketemu bentuk penjabaran yang tadi udah ada di sifat umum ya, yaitu bisa kita jabarkan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY, YZ, XZ, tambah 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Dari sini udah muncul ya Bapak Ibu,
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadratnya, dan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadratnya. Cuman masih ada nih dua ekspresi di ruas kiri dan kanan. Ada bentuk 2XY tambah YZ tambah XZ, dan bentuk 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Tentu kalau kita ingin membuktikan ya, yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat, dua ekspresi yang muncul di ruas kiri dan ruas kanan ini tentu harus kita buktikan juga harus sama ya Bapak Ibu. Jadi kita harus membuktikan atau kita perlu menunjukkan bahwasanya 2 kali XY tambah YZ tambah XZ itu harus sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Nah, itu ya tugas kita. Kalau ini sudah kita buktikan, selesai gitu ya. Maka kita bisa simpulkan pembuktian yang diminta di soal bakal memenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita tunjukkan Bapak Ibu dari informasi yang ada di soal, 2 kali XY tambah YZ tambah XZ itu sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ? Ya. Berarti fokusnya ke variabelnya, kan ini sama-sama 2, jadi bisa disederhanakan. Coba kita buktikan Bapak Ibu, apakah XY tambah YZ tambah XZ itu sama dengan 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ? Oke, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang punya ide, kita apakan ini supaya bisa terbukti. Ya berarti kan soalnya kita ubahlah menjadi ini ya. Kita ingin membuktikan yang 2XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Oke, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang punya ide boleh disampaikan biar kita diskusikan. Pakai info yang kedua, Pak. Informasi yang kedua belum dipakai itu. Informasi kedua yang mana, Bapak? Yang XYZ sama dengan 1. Oke, XYZ sama dengan 1. Sip. Mungkin Dari kita XYZ bisa sama buat, dengan 1 apa yang diperoleh, Pak? mungkin bisa buat XY-nya jadi 1/Z, YZ-nya jadi 1/X, Oke. XZ-nya jadi 1/Y. Oke, good. Berarti kita bisa nyatakan XY menjadi 1/Z, gitu ya Pak ya. Terus XZ menjadi 1/Y dan YZ menjadi 1/X ya. Oke, apakah ada lagi informasi lainnya? Ruas kanan bentuk pecahan disamakan penyebutnya, Pak. Ruas kanan disamakan Bentuk penyebutnya. pecahan. Oke. Jadi apa nanti, Ibu? 1/X YZ. 1/XYZ. 1/XYZ sama dengan apa? 1 kan tadi yang pecahan, bentuk pecahan. Bentuk Oke. pecahan yang sebelah kanan YZ. Iya, 1/XYZ sama dengan 1. Oke. Nanti kan kita dapatkannya gimana? Berarti XYZ. 1/XYZ sama dengan 1. Oke. Berarti dari 1/XYZ sama dengan 1, kita akan dapatkan bentuk, kan kita ingin memunculkan ininya ya, 1/XY-nya ya. Berarti kita punya 1/XY gitu ya. Sama dengan, kalau kita mau nyatakan, kan kita ingin memunculkan 1/XY-nya ya. 1/XY berarti ini akan sama dengan, berarti kita buat XYZ per XYZ aja ya, biar kelihatan gitu ya. XYZ per XYZ. Ya, berarti kita langsung masuk ke 1/XY-nya deh, biar kelihatan ya. Kalau 1/XY itu sama dengan apa Bapak Ibu? Sama dengan Z ya? Ya. Oke, 1/XY kebalikannya ya, sama dengan Z, terus 1/XZ sama dengan Y berarti ya. Dan 1/YZ nanti akan sama dengan X gitu ya. Dari dua informasi ini apa yang bisa kita simpulkan? Itu 2 kali 1. Ruas kanan Dapat. penyebutnya akan dapat X tambah Y tambah Z dengan X tambah Y tambah Z kali 2. 1/Y tambah 1/Z. Oke. Berarti kita ingin memunculkan yang XY tambah YZ tambah XZ ya. Itu akan sama dengan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z ya. Dan yang kedua, itu kita ingin memunculkan yang si 1/XY ya tambah 1/XZ tambah 1/YZ ya. Ini akan sama dengan X tambah Y tambah Z. Nah, ini kan tadi udah disimpulkan ya, di informasi pada soal dikatakan bahwasanya bentuk X tambah Y tambah Z itu harus sama dengan ini ya, 1/X tambah
seper Y tambah seper Z. Ya, berarti selesai ya pembuktian kita ya. Berarti terbukti ya bahwasanya 2 kali ini sama dengan ini ya. Nah, gitu. Jadi terbukti. Berarti kalau ini terbukti, soal kita yang sebelumnya tadi memenuhi ya Bapak Ibu? Iya, jadi balikin ke informasi yang awal gitu ya. Karena tadi udah memenuhi, maka bisa disimpulkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan seper X kuadrat tambah seper Y kuadrat tambah seper Z kuadrat. Iya, jadi kan tadi yang diminta di soal kan ini ya, membuktikan bahwasanya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan seper X kuadrat tambah seper Y kuadrat tambah seper Z kuadrat. Kita udah menemukan ya ide yang ini tadi, kita dapatkan, oh ternyata 2 kali XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 2 kali seper XY tambah seper YZ tambah seper XZ. Seperti itu ya Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Khususnya untuk pembuktian yang nomor 1 ini dulu ya. Aman ya kira-kira Bapak Ibu sejauh ini? Aman. Oke, aman. Dari yang lain? Aman Pak, cukup Bu dipahami. Isrina. Oke, cukup Keren. dipahami. Bisa dipahami. Oke, makasih Bapak Ibu. Kalau cukup dipahami, kita lanjut dulu ya ke yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan konsep sifat umum ya, penjabaran dari suatu bentuk ekspresi aljabar. Nah, sekarang kita coba gunakan salah satu trivia ya, informasi umum yang mungkin Bapak Ibu juga udah ketahui gitu ya. Ketika kita punya 2 ekspresi, bentuk A min B dikuadratkan ditambah C min D dikuadratkan sama dengan 0, maka akan memenuhi ketika A min B sama dengan 0 dan C min D sama dengan 0 ya. Sehingga bisa kita simpulkan bentuk ekspresi ini akan memenuhi ketika A sama dengan B dan C sama dengan D gitu ya. Atau mungkin kita bisa gunakan sifat suatu bilangan kuadrat gitu ya. Kan bilangan kuadrat itu selalu besar sama dengan 0. Makanya agar A min B dikuadratkan tambah C min D dikuadratkan sama dengan 0 berarti memenuhi saat A min B-nya sama dengan 0 dan C min D-nya juga sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh A sama dengan B dan C sama dengan D. Mungkin ini sekilas adalah informasi umum ya yang kita juga udah pahami, tapi terkadang bentuk-bentuk umum dan sederhana seperti inilah yang lupa kita terapkan ketika kita menyelesaikan soal-soal yang kelihatan rumit gitu ya. Nah, kita coba salah satu contoh soal yang bisa kita terapkan bentuk ini. Ya, masih seputar 3 variabel, kita coba perdalam di sistem persamaan, Bapak Ibu. Informasinya seperti ini ya. Tentukan semua X, Y, Z dengan X, Y, Z bilangan-bilangan real. Oke, informasinya 3 X, Y, Z itu adalah bilangan real yang memenuhi persamaan X kuadrat tambah 4 sama dengan Y kuadrat tambah 4X kurang Z pangkat 3, terus Y kuadrat tambah 4 sama dengan Z pangkat 3 tambah 4Y kurang X pangkat 3, dan yang terakhir Z kuadrat tambah 4 sama dengan X pangkat 3 tambah 4Z kurang Y pangkat 3 ya. Kalau yang dimintanya tentukan semua, berarti kita nanti di akhir harus ngelis apa aja semua solusi yang mungkin dari X, Y, dan Z. Oke, saya pengen tanya dulu nih Bapak Ibu, kira-kira kalau melihat soal ini, ide utama yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan solusi X, Y, Z-nya ya Bapak Ibu. Dari 3 persamaan ini apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu? Jumlahkan terlebih dahulu. Oke, dijumlahkan. Semua persamaannya. Sepakat ya? Yang lain dijumlahkan ya? Iya, dijumlahkan. Iya, dijumlahkan. Karena kalau kita lihat di ruas kanan itu ada yang unik ya, kan ada Y pangkat 3, ada min Y pangkat 3 ya, ada min Z pangkat 3, ada Z pangkat 3, dan seterusnya ya. Berarti kalau kita jumlahkan ya, nanti kan kita ketemu bentuk penjabaran ya, penjabaran bentuk aljabarnya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 4, 4, 4, dan ruas kanannya tersisa 4X, 4Y, dan 4Z ya Bapak Ibu, karena yang pangkat 3-nya nanti saling menghabiskan. Oke, setelah ketemu ini, udah kelihatan hal yang lebih unik lagi dari persamaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi X min 2 kuadrat dan teman-temannya. Jadi X min 2 kuadrat. Oke, itu bisa kita faktorkan ketika kita mengelompokkan ya Bapak Ibu. Kita dekatkan yang variabel X dengan yang variabel X ya, yang variabel Y dengan yang variabel Y sampai yang Z nanti ya. Jadi kita coba kelompokkan ya.
Sehingga nanti ketemu apa? Ketemu X kuadrat kurang 4X kurang 4 itu bisa difaktorkan jadi X kurang 2 dikuadratkan ya. Y kuadrat kurang 4Y tambah 4 bisa difaktorkan jadi Y kurang 2 dikuadratkan. Dan yang terakhir, Z kuadrat kurang 4Z tambah 4 bisa difaktorkan jadi Z kurang 2 dikuadratkan gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan solusi yang memenuhi. Iya, kan penjumlahan 3 buah bilangan kuadrat yang hasilnya 0. Berarti hanya memenuhi saat X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 2 ya, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, coba kalau kita cek apakah memenuhi nggak nih dari 3 persamaan ini. Jadi langkah yang paling penting ketika kita telah menemukan semua solusi yang kita harus memastikan ya. Memastikan adalah ngecek ya. Kita coba cek ke persamaan ya. Cek persamaan. Coba untuk persamaan yang pertama, ini kalau kita substitusi 2 kuadrat tambah 4, apakah sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 kurang 2 pangkat 3? Sama. Sama-sama 8 ya, Pak. Bapak Ibu Sama. ya? Iya. Ini juga 8 ya, saling habis kan? Karena ada pengurangannya di belakang. Iya, yang pengurangnya saling habis. Kalau persamaan 1 memenuhi, persamaan 2 sama ya, karena kan bentuknya simetris ya. Jadi 2 dan 3 pasti memenuhi ya. Karena dia Z-nya sama ya. Iya, karena sama bentuk ekspresinya. Jadi ketika kita udah menyimpulkan dan kita udah ngecek, kalau sama baru kita bisa menarik kesimpulannya. Dengan demikian, makanya satu-satunya solusi yang memenuhi yaitu saat X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 2. Nah, jadi harus kita pastikan ya Bapak Ibu, kita pastikan cek walaupun kita kelihatannya, oh ini udah pasti memenuhi nih. Kadang ada bentuk aljabar yang ketika kita jumlahkan, nanti hasilnya penguraiannya udah betul, tapi ketika dicek tidak memenuhi. Nah, itu pentingnya kita untuk meng-cross check kembali jawaban yang udah ditemukan. Ya. Saya coba deh ya, kalau kita manipulasi sedikit soalnya. Ya. Kan kita ingin penjumlahan akhirnya kan seperti ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 4, 4, 4 sama 4X tambah 4Y tambah 4Z. Misalkan kalau yang persamaan pertama ini tidak ada 4X-nya gitu ya. Terus kalau persamaan yang kedua saya tambah 4X di sini ya. Kalau kita jumlahkan bentuknya masih sama ya Bapak Ibu? Iya, kalau difaktorkan nanti ketemu ya. Solusinya itu adalah X sama dengan 2 sama dengan Y sama dengan 2, Z sama dengan 2. Iya enggak? Memenuhi enggak nih? Kalau bentuknya seperti ini. Kayaknya enggak, Pak. Enggak memenuhinya di mana, Pak? Kalau karena persamaan atas itu tidak sama. Iya, betul. Persamaan atas tidak sama. Persamaan atas tidak sama. Tapi kalau kita lakukan langkah-langkah sampai bawah ini memenuhi ya, sampai X kurang 2 kuadrat. Memenuhi karena dijumlahkan kedua ruasnya. Nah, iya. Karena ketika kita jumlahkan dapat faktornya seperti ini ya. Dapat faktornya yang sama. Oke, tetapi pas kita ngecek mungkin ya, Pak, nggak memenuhi. Pas dicek tidak memenuhi. Nah, itu. Makanya perlunya kita ngecek jawaban itu ketika itu. Tidak selamanya jawaban akhir yang kita dapatkan ketika dicek pasti memenuhi. Contohnya kasusnya seperti ini. Kalau kita manipulasi sedikit soalnya, ya hasilnya bakal sama ya. Penjabarannya kita dapat X sama dengan 2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 2. Tetapi ketika kita substitusi ke persamaan 1 atau 2, nanti tidak sesuai gitu ya. Kita tidak bisa simpulkan ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu gambaran ya. Gambaran bahwasanya pentingnya untuk cross check jawaban yang udah ditemukan gitu ya, supaya ketika kita udah dapat jawaban tidak langsung bisa menyimpulkan gitu ya Bapak Ibu. Itu kalau dijumlahkan nanti Y pangkat 3 sama Y pangkat 3-nya habis, Pak. Iya, semuanya habis sama. Bentuknya bakal sama-sama yang sampai sini ya Bapak Ibu. Iya, solusinya bakal memenuhi sama kan? Iya, sama. Sebenarnya memenuhi juga X2, Y2, Z2. Tetapi ketika kita substitusi, nah nanti dia tidak memenuhi, makanya kita tidak ambil solusi 2 itu bukan solusi ya. Oh, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Seperti itu berarti tidak ada solusinya, Pak. Iya. Jadi kalau soalnya saya ganti tadi yang 4X-nya pindah ke bawah, itu tidak ada solusi berarti. Awalnya kan solusinya 2, tetapi pas kita cek tidak memenuhi. Jadi kita simpulkan tidak ada solusi yang memenuhi ya. Kalau bentuk soalnya saya ubah kayak gini ya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang X kuadrat kurang 4, X kurang 4, bukannya X kuadrat kurang 4, X tambah 4 ya Pak. Oke, bentar. Oh, yang ini ya? Iya, terima kasih Bapak Ibu udah ngecek ya.
Ya, ini harusnya tambah 4. Ada tipe. Oke, dari yang lainnya gimana Bapak Ibu? Udah aman atau ada yang mau diberikan lagi? Jadi cukup jelas ya nanti tadi untuk pemaparan ini. Oke, saya kembalikan ke soal awal. Gimana Bapak Ibu? Bisa kita lanjut untuk yang ini? Aman kira-kira? Aman Pak, jadi cek hasil kebersamaan awal penting. Ya betul Bu Nilah ya, jadi begitu, harus penting ya. Biar memastikan jawaban yang kita temukan itu betul-betul valid ya. Oke aman, lanjut Pak. Oke, kalau aman kita lanjutkan lah kalau gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, masih 2 soal, belum panas ya Bapak Ibu. Kita coba deh ke soal yang lainnya, barangkali biar lebih panas ya malam-malam. Ini ya, sarapan, bukan sarapan ya, makan malamnya guru-guru matematika ya dengan soal ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu ke yang berikutnya. Oke, ini tadi 3 variabel. Jadi pertama, tadi kita udah coba untuk 3 variabel penerapannya di penguraian bentuk aljabar. Yang kedua, penerapan 3 variabel bisa di sistem persamaan gitu ya. Nah, yang ketiga kita coba lihat penerapan 3 variabel untuk bentuk ketaksamaan gitu ya. Nah, ketaksamaan QM, AM, GM, HM udah pada kenal ya Bapak Ibu? Iya. Kalau ada yang belum kenal mungkin boleh kenalan kembali ya. QM itu quadratic mean ya, jadi rataan kuadratik ya. AM itu arithmetic mean ya, rataan aritmatika. GM itu geometric mean ya, rataan geometri. Dan HM itu harmonic mean ya, rataan harmoni. Jadi dari 4 ketaksamaan ini berlaku ya, bahwasanya QM itu selalu besar sama dengan AM, besar sama dengan GM, dan besar sama dengan HM ya. Gitu. Jadi gimana bentuk quadratic mean ya? Quadratic mean kalau kita ada nilai X, Y, dan Z, maka X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat per 3 ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat per 3 besar sama dengan, kalau rataan aritmatikanya ya, X tambah Y tambah Z per 3 ya, karena kan ada 3 variabel ya Bapak Ibu, besar sama dengan akar 3 dari X kali Y kali Z, dan besar sama dengan 3 per 1 X tambah 1 Y tambah 1 Z. Nah, ini bentuk harmoniknya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kan ini ada 3 variabel, kita coba bentuk soal yang bisa kita gunakan ketaksamaan ini untuk menjawab soal-soal dalam bentuk 3 variabel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jika kita punya informasi X, Y, dan Z-nya itu bilangan real positif. Oke, bilangan real positif dengan hasil penjumlahan dari X tambah Y tambah Z-nya itu 1. Nah, kita ingin membuktikan bahwasanya 1 X tambah 1 Y tambah 1 Z itu harus besar sama dengan 9. Kira-kira kita pakai ketaksamaan yang mana nih dari 4 ketaksamaan yang ada untuk dapat membuktikan ya bentuk 1 X tambah 1 Y tambah 1 Z itu harus besar sama dengan 9. Oke, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang punya ide. M dan HM. HM Pak. HM dan HM. Kenapa kita pakai HM, Pak? Kalau boleh tahu. 1/M kurang dari 1/HM. Oke. Kita pakai AM, HM. Ya mungkin kita curigai HM karena bentuknya 1/X, 1/Y, 1/Z ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi yang paling jelas itu adalah pakai HM ya, karena kan Lebih kelihatan mendekati. Iya, lebih mendekati. Terus ada informasi X tambah Y tambah Z itu kan diperoleh saat ketaksamaan AM ya. Oke, kan kita punya kalau hubungan AM dan HM berarti AM ya yang besar sama dengan HM ya. Oke, kita coba kalau AM HM ya. Jangan nih menit lagi nanti Ya, kalau AM GM mungkin nggak bakal ketemu ya nanti Bapak Ibu. Ya, Nak. Oke, kita punya AM HM ya. AM kan besar sama dengan HM. Kalau AM itu kan rataan aritmatik, berarti X tambah Y tambah Z per 3 itu akan besar sama dengan 3 per 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Nah, dari sini kan udah jelas ya Bapak Ibu. Jelas bahwasanya informasi yang diberikan kan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Berarti kan kita lihat di ruas kirinya nanti akan jadi 1/3 besar sama dengan 3 per 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Berarti bisa ya kita simpan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z-nya ke ruas kiri ya. Nah, sehingga kita simpulkan nanti bahwasanya 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z-nya akan besar sama dengan 9 ya, karena kan nanti ini 3 dikali 3 ya. Iya. Ini tinggal substitusi nilai ini aja ya, sama dengan 1 ya tadi ya. Informasinya 1.
Ya udah, kita simpan seper X tambah seper Y tambah seper Z-nya di kiri, nanti kita simpulkan ruas kanannya besar sama dengan 9, gitu ya. Maka di sini kita udah terbukti ya yang kita buktikan ya. Iya, jadi langsung ya terbukti. Nah, kadang soal-soal AM-GM ini, AM-GM, HM gitu, atau QM, AM, GM, HM, ini bisa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal pembuktian ataupun menyelesaikan soal-soal minimum ataupun maksimum ya. Mungkin di tipe soal lain nanti yang ditanyakannya adalah tentukan nilai minimum dari seper X tambah seper Y tambah seper Z. Ya, kalau dia minta minimum berarti jawabannya 9 ya. Kan kita tadi dapat pertidaksamanya besar sama dengan 9 ya. Nanti kalau ditanya berapa minimum dari seper X tambah seper Y tambah seper Z, ya jawabannya 9 gitu. Oke, mungkin itu untuk singkatnya ya penyelesaian HM-nya. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu sejauh ini atau ada yang mau didiskusikan dulu untuk soal ini? Ini masuk ke soal yang ketiga ya. Untuk yang 3 variabel. Oke, Bu Ita aman. Oke, makasih Bu Ita. Pak Arlan paham Pak? Oke. Sip, lanjut ya. Oke, Pak Urip juga lanjut. Oke, berarti tadi udah ada 3 tipe soal yang bisa kita selesaikan dengan 3 variabel ya. Yang pertama penguraian bentuk aljabar atau operasi aljabar. Yang kedua tadi menggunakan sistem persamaan ya. Jadi soal-soal sistem persamaan 3 variabel bisa diterapkan sama AM/GM, HM, QM, AM, GM, HM gitu ya. Ketaksamaan ya, soal-soal ketaksamaan juga kita bisa terapkan konsep 3 variabel. Oke, alhamdulillah aman Pak. Oke, kalau aman semua kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke bentuk soal yang keempat ya. Yang keempat itu berkaitan dengan polinom ya Bapak Ibu. Mungkin udah nggak asing juga ya Bapak Ibu dengan polinomial atau suku banyak ya. Nah, salah satu teorema yang paling sering kita gunakan di suku banyak itu adalah teorema Vieta ya. Teorema Vieta itu adalah teorema yang menghubungkan ya hubungan dari akar-akar persamaan suatu polinom ya. Contohnya, kita punya polinom berbentuk AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0 ya. Di mana X1, X2, X3-nya adalah akar-akarnya gitu ya. Maka berdasarkan teorema Vieta kita bisa menentukan nilai penjumlahan akar-akarnya ya. Terus hasil kali dari penjumlahan 2 akar-akarnya sama hasil kali ketiga akar-akarnya ya. Ya, berdasarkan Vieta kan kita punya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A, di mana B itu koefisien X kuadrat dan A itu koefisien X pangkat 3. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 C per A, di mana C itu koefisien X dan A itu koefisien X pangkat 3, dan yang terakhir X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Oke. Dari 3 informasi inilah yang nanti mungkin bakal kita gunakan gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal 3 variabel yang muncul yang bisa dikaitkan dengan polinom. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, jika KLM ya adalah akar dari polinomial Y pangkat 3 dikurang 9Y kuadrat tambah 32Y dikurang 36 sama dengan 0. Tentukan nilai dari seper K tambah seper L tambah seper M. Oke, ini masih sederhana nih bentuk soalnya. Silakan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau nyoba dulu. Ketemunya berapa nih nanti? Nilai dari seper K tambah seper L tambah seper M. Min C per D Pak mungkin. Min C per D, oke. Min C per D. Dapatnya berapa tuh Bapak kalau min C per D? C per D 32 per 89 Pak. Oke, untuk tandanya apakah positif atau positif negatif? Positif Pak. Positif ya, karena nanti yang D-nya itu min D ya, min D per A, jadi 36-nya positif. Ya. Oke, dari yang lain gimana? Sepakat ketemunya? Sepakat, sama. Pak, sama. Sama ya, berarti kalau Sama, disederhanakan tadi dapatnya 8 per 8 per 9 ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu semua. Oke, 32 per 36 sepakat Pak. Oke, sip. Kalau sepakat berarti udah menguasai lah ya Bapak Ibu untuk yang ini. Kan tadi kita dapatkan Vietanya ya. Kita gunakan yang ini ya. C per A min D per A, makanya A-nya disederhanakan jadi nanti C per D ya, karena kan tanda dari D-nya itu negatif ya. Oke, dapat solusinya 8 per 9. Nah, itu untuk
soal 4A ya. Nah, sekarang kita coba untuk soal lebih lanjutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jika PQR itu adalah akar-akar dari polinomial X pangkat 3 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, nilai dari seper P pangkat 3, seper P tambah 3, tambah seper Q tambah 3, tambah seper R tambah 3. Kalau bentuk soalnya seperti ini gimana? Apakah kita bisa langsung menerapkan teorema Vieta-nya, Bapak Ibu? Atau ada yang punya ide kira-kira? Bisa, harus diselesaikan dulu Pak, baru pakai Vieta. Oke, apanya yang bisa diselesaikan Bu Aninda kira-kira kalau dari persamaan ini? Kalau menurut saya sih disamakan penyebutnya dulu mungkin. Oke, kalau disamakan penyebut berarti nanti kita dapat penyebutnya itu P tambah 3 kali Q tambah 3 kali R tambah 3 ya. Dan Boleh seterusnya. dimisalin nggak Pak? Boleh dimisalin dulu nggak Pak? Oke, gimana Pak Ahyar kalau boleh tahu kalau dimisalin? Misalnya nih P tambah 3-nya misalnya X gitu. Oh itu iya. kan PQR itu kan sebenarnya kan nilai X-nya kan. Betul, Jadi betul. nanti bisa P tambah 3 sama dengan X, maka X-nya menjadi P-3. P-3 lagi. Bukan, jadi X-nya kan P tambah 3 sama dengan X, maka P-nya adalah X. Nanti substitusikan ke polinomial tapi disubstitusikan ke polinomial kali ya Pak? Iya, oke. Iya, kayaknya ide bagus ya Pak Ahyar ya. Karena kalau kita misalkan nanti jauh lebih bagus ya hasilnya ya. Iya, karena kan kita lihat PQR itu akar-akar persamaan. Jadi P tambah 3 kalau kita misalkan, berarti nanti kita punya polinom baru ya Pak Ahyar ya. Kita punya polinom baru, nanti kita temukan ya. X1, X2, X3-nya. Oke, boleh. Ya khawatirnya kalau kita langsung menyamakan penyebut di sini nanti bakal lumayan ribet ya Bapak Ibu pemfaktorannya gitu ya. Takutnya ada hal-hal yang cukup lama gitu ya. Jadi ide bagusnya tadi kita coba buat suatu permisalan ya. Jadi kalau kita misalkan nanti dalam Y-3 berarti ya, dalam Y-3 atau X-3 gitu ya. Ya jadi idenya seperti itu. Kita coba buat permisalan. Karena kan PQR itu tadi akar-akar dari X pangkat 3 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita nyatakan dalam perkalian akar-akar ya, kan kalau PQR itu akar-akar suatu polinom, yang mana ini kan polinomonik ya, polinom yang koefisien derajat atau pangkat tertinggi itu 1, maka kita bisa nyatakan jadi X kurang P kali X kurang Q kali X kurang R ya. Iya, hasil kali akar-akarnya. Nah, dari sini mungkin kita coba buat suatu permisalan untuk si X-nya dulu deh, untuk bentuk umumnya. Nanti biar kita bisa substitusi secara keseluruhan ya. Jadi idenya tadi kita memunculkan bentuk Y-3 ya, supaya nanti ketemu ya P tambah 3 ya, khusus dalam P aja atau yang lainnya gitu ya. Kalau kita misalkan ya X-nya dalam bentuk Y-3 ya, kita substitusi kedua persamaan ini ya, ruas kirinya jadi Y kurang 3 dipangkatkan 3, ditambah 5 kali Y kurang 3 ditambah 6 ya. Ruas kanannya berarti jadi Y kurang 3 kurang P dikali Y kurang 3 kurang Q dan Y kurang 3 kurang R ya. Nah, seperti ini ya nanti Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kan tugas kita tinggal mencari penjabaran yang Y kurang 3 dipangkatkan 3 ya. Kalau yang pangkat 2-nya kan kebetulan nggak ada. Jadi langsung nanti ke 5 kali Y kurang 3. Ini tidak terlalu lama sebetulnya ya. Karena kan tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa langsung faktorkan ya, sehingga nanti ketemu Y pangkat 3 dikurang 9Y kuadrat ditambah 32Y dikurang 36 ya. Yang ruas kanannya, nah kan tadi kita ingin memunculkan bentuk P tambah 3 ya Bapak Ibu. Nah ketika kita substitusi X menjadi Y-3, nanti kan ketemu ya, muncul bentuk Y kurang dalam kurung P tambah 3 ya, Y kurang dalam kurung Q tambah 3, Y kurang R tambah 3 gitu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya apa? Bentuknya itu kan udah jadi Y kurang X1, Y kurang X2, Y kurang X3. Artinya P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3 itu merupakan akar-akar dari polinom baru yaitu Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Oke. Gitu ya Bapak Ibu, penjabarannya kira-kira udah pas belum nih? Oke, boleh sambil dicek barangkali Bapak Ibu. Aman ya, kira-kira penjabarannya udah sama ya? Ya barangkali ada yang keliru atau ada yang ganjal, mungkin boleh di cross check aja ya Bapak Ibu. Oke, paham Pak Suryani. Oke, kita lanjutkan dulu ya kalau gitu. Berarti dari sini kita dapatkan solusi P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3-nya ya Bapak Ibu.
Kalau kita lihat atau kita curigai tadi bentuk persamaan polinomnya ini sama dengan soal yang 4A sebelumnya ya. Ya, jadi itu sengaja kita modif gimana bentuknya sama biar Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Kalau bentuk yang ini tadi kan sama dengan yang solusi yang di 4A tadi ya. Ya udah berarti P tambah 3, Q tambah 3, R tambah 3 akar-akar dari polinom baru yang kita nyatakan dalam bentuk Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Berarti berapa Bapak Ibu solusi dari 1/P tambah 3 tambah 1/Q tambah 3 tambah 1/R tambah 3-nya? 8/9. 8/9. Oke, yang lain? Sama? Sepakat 8/9? Sama. Iya, 8/9 berarti sama dengan ini ya, yang tadi ya, soal sebelumnya ya. Ya, sama dengan solusi 1/K tambah 1/L tambah 1/M ya. Cuman di sini variabelnya kita ubah ya, menjadi P tambah 3, Q tambah 3, R tambah 3. Oke, ini ada yang bertanya ya, Bu Miftahul Janah, kenapa Pak disubstitusikan dengan Y-3? Oke, boleh sambil dilihat kembali ya Bapak Ibu. Kenapa kita ingin mensubstitusikan Y-3? Idenya gini, Bu, kita ingin memunculkan bentuk P tambah 3 ya. Nah, ketika kita substitusi Y-3 ya, nanti kan harapan kita yang di X kurang P itu akan menjadi bentuk Y kurang dalam kurung P tambah 3 ya. Jadi idenya adalah ketika kita ingin mencari P tambah 3, kita munculkan satu variabel yang Y dikurang 3-nya, supaya nanti tinggal variabel P-nya dan Q-nya dan R-nya. Begitu juga. Nanti kalau soalnya P tambah 5, berarti yang kita buat permisalannya adalah Y kurang 5 ya Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan sama ekspresi yang dimunculkan di soal gitu ya. Idenya supaya kita dapat polinom baru. Dapat polinom baru yang akar-akarnya itu adalah P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3. Ya mungkin seperti itu ya Ibu Miftahul Janah. Ya dari Bapak Ibu yang lain gimana kira-kira? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Paham, aman ya. Oke, lanjut. Berarti masih pada semangat ya Bapak Ibu? Udah kerasa belum 4 soal ini? Ya takutnya kelamaan. Pak, lanjut, Semangat, Pak. semangat. Oh, masih semangat. Oke, kalau gitu. Lanjut, Pak. Siap. Semangat, Bapak Ibu. Semangat. Oh, luar biasa. Saya kira makin malam nih makin ngantuk. Ternyata beda ya. Kalau matematika makin semangat ya Bapak Ibu ya. Itu tadi ada yang nanya, Pak. Iya, gimana? Jika penyebutnya 2P-3, kira-kira substitusinya dengan apa gitu? Oke. Pertanyaan bagus nih ya, Bu Mutia. Kalau penyebutnya 2P-3, ya, kira-kira substitusinya apa? Berarti nanti sama ya, 2Q-3, 2R-3. Oke, saya kembalikan kembali ke Bapak Ibu. Ada yang punya ide kira-kira ketika variabelnya kita ganti 2P-3. Gimana caranya kita memunculkan 2P-3, 2Q-3, 2R-3 menjadi akar-akar satu polinom baru? Sama aja kan Pak ya? Tinggal inverse-nya aja. Inverse-nya aja. Sebagai apa nanti Pak? Kan Berarti kalau plus 3 kan berarti P-3 per kan 2-nya. P-3. Iya. Ya pasti inverse-nya emang. Inverse dari Inverse, kebalikan gitu. Inverse, oke. Inverse dari kebalikannya. Berarti jadinya, kalau kata Pak Baskoro nih, P tambah 3 per 2. Iya, betul. Sama nggak? Ya, P tambah 3. Iya. Sama. Jadi kita Mohon maaf, sesuaikan Pak. sama inverse-nya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Oke. Bapak, saya baru masuk. Oh iya, Saya gimana Bu? Saya belum paham itu kok substitusikan X dengan Y dikurangi 3 itu dari mana ya Pak ya? Oke, Maaf, saya baru ulang. Iya, siap. Makasih Bu Ernawati, nggak apa-apa ya. Mungkin kita sambil review kembali ya, mungkin untuk beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Tadi kenapa kita substitusi dengan Y-3? Ya, jadi Bu, kita ingin memunculkan ya bentuk P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3 ke suatu polinom baru gitu ya. Untuk mendapatkan ini kan sulit ya kalau kita menjabarkan langsung. Jadi kita idenya adalah menjadikan P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3 menjadi akar-akar dari sebuah polinom baru. Nah, kita katakanlah polinom barunya itu dalam Y ya. Ketika kita substitusi X menjadi Y-3, kita punya polinom baru. Kita substitusi aja X jadi Y-3, nanti setelah dijabarkan bentuk polinom barunya itu Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Ya. Terus kan ini ya, polinom. Kalau diketahui akar-akarnya, itu bisa kita nyatakan jadi X kurang P kali X kurang Q dikalikan dengan X kurang R. Ya. Ketika X-nya kita substitusi jadi Y-3, kita ketemu nanti unsur P tambah 3-nya dalam bentuk Y dikurang dalam kurung P tambah 3. Ya kan jadinya Y kurang 3 kurang P. Kan kalau difaktorin ya jadinya Y kurang dalam kurung P tambah 3. Begitu juga untuk yang Q. Nanti ketemu muncul Y kurang Q tambah 3. Begitupun yang R ya, Y kurang R tambah 3. Artinya kan udah kelihatan ya,
Bu, dari sini kan P tambah 3, Q tambah 3, R tambah 3, akar-akar sebuah polinom baru, yaitu Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Ya. Nah, makanya di sini kita dengan gampang mendapatkan bentuk yang seper P tambah 3, tambah seper Q tambah 3, seper R tambah 3. Gitu. Nanti untuk yang selanjutnya tinggal mengikuti aja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti jawabannya sama ya, 8/9 ya. Kalau tadi mungkin beberapa yang mengikuti di soal 4A, ya, yang bentuk seper K tambah seper L tambah seper M, solusinya kan 8/9. Ketemunya nanti polinomnya sama ya, sama yang sebelumnya. Seperti itu ya, Ibu Ernawati. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sama-sama Bapak Ibu ya. Oh, penyelesaiannya jadi berapa? Oh, jadi 8/9 ya, Andriana. Iya, jadi kalau nanti diubah-ubah bentuk variabelnya, kayak tadi kan ada yang nanya 2P tambah 3 atau 2P-3 atau sekian lah gitu ya. Ya kita sesuaikan aja sama inverse-nya ya. Jadi ini berkaitan dengan konsep inverse. Oke, inverse ya, Pak ya? Iya, betul Ibu. Kayak inverse-nya. Gimana kacamata Mama nak? Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi atau bisa kita cukupkan untuk soal yang ini? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Serius, masih semangat ya Bapak Ibu? Oh, semangat, Pak. Oh, semangat. Ya, kalau Bapak Ibu semangat kan saya juga jadi semangat ini ya. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Sebetulnya untuk konsep 3 variabel yang ingin saya sampaikan, ya 4 hal tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, bentuk penguraian aljabar. Yang kedua tadi, bentuk dalam materi sistem persamaan. Yang ketiga dalam ketaksamaan, ya. Dan yang terakhir dalam bentuk polinom gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya kita coba kembangkan di latihannya ya Bapak Ibu. Ini saya udah siapkan 3 latihan soal yang bisa kita nikmati malam ini. Silakan, barangkali ada yang mau coba dulu dari 3 soal ini. Ya, sebelum kita bahas bareng-bareng, mungkin saya kasih waktu Bapak Ibu untuk mencobanya dulu ya. Nanti setelah 5 menit cukup ya. Iya. 5 menit mungkin sambil Bapak Ibu melanjutkan, nanti kita coba bahas beberapa yang udah ketemu jawabannya ya. Nanti kalau udah ada yang selesai mungkin boleh didiskusikan ya ide-ide yang Bapak Ibu temukan. Ya, silakan dinikmati dulu cemilan malamnya. Masih beraneka ragam ya. Nanti boleh disepakati bersama ya Bapak Ibu ketemunya berapa nih. Yang nomor 1 dulu. 4 atau min 2, 4 saja, min 2, 4. Oke. Iya, jadi kita harus perhatikan syaratnya kembali ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di akhir Bapak Ibu ada yang ketemu 4, min 2, tapi yang diminta di soal kan X, Y, Z-nya bilangan real positif. Nah, itu yang jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan syarat yang diinginkan di soal. Pak, saya kayaknya cari nomor 3 duluan tadi, Pak. Oh iya, silakan Mbak, kalau yang nyari nomor 3 duluan. Kayaknya min 45 kalau nggak salah cari. Kayaknya min 45. Oke, Ya. kita simpan dulu ya, Pak, Ya, jawabannya. Pak. Nanti kita coba diskusikan. Oke, nomor 1 udah sepakat ya, tadi 4 jawabannya. Kalau dilihat nih, udah rame nih dengan jawaban 4 nomor 1. Ya, kalau sepakat kita kunci ya, jawaban nomor 1, 4. Oke, silakan kita lanjutkan nomor 2, 3-nya Bapak Ibu. Tadi udah ada 1 jawaban nih, nomor 3 katanya 45 atau negatif 45 tadi Pak Irwanda. Kayaknya silap sih Pak. Kayaknya ya. Negatif atau positif tadi Pak ketemunya? Saya dapatnya negatif 45. Negatif tapi, 45. Itu kan soalnya X pangkat 3 kurang 3X. Betul. Saya nulisnya plus 3X. Jadi waktu diinverskan itu ya jadi berubah. Salah kayaknya Pak. Oke. Mungkin boleh sambil dicek lagi ya. Ya Pak. Barangkali Coba ada saya ya. cek lagi. Siap. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan dilanjutkan ya. Ini masih ada 2 soal lagi. Ya. Nomor 2 pada ketemu setengah. Oke. Pak Nasarudin ketemu. Dari yang lain gimana? Pak Eran ketemu ya setengah semua. Oke. Kita simpan dulu jawaban nomor 2-nya. Setengah.
Setengah, Pak. Oke. Nomor 3 itu 81 bukan, Pak? Nomor Salah ya? 3, Pak Ahyar, Ya. 81. Oke, kita simpan dulu ya, Pak Ahyar. Saya juga belum nyoba nih ya. Jadi kita coba nanti, cek bareng-bareng. Bu Dewiana juga ketemu ya, setengah. Oke. Untuk yang nomor 2 tadi, ada yang ingin mencoba maparin yang ketemu setengah-setengah tadi pakai trik apa ini? Pak Nasarudin tadi ketemu setengah ya, Pak, nomor 2. Oke, nggak kedengeran mic-nya. Mungkin Pak Nasarudin udah on mic tadi ya. Yang seperempatnya, yang 3/4-nya itu diubah dulu jadi 1/4. Kemudian yang ruas kanan dipindahin ke ruas kiri. Dapatnya X pangkat 2 kurang X tambah 1/4 itu bisa diubah jadi X kurang 1/2 berpangkat 2. Oke, berarti yang Y sama Z-nya juga sama ya nanti ya, Pak? Iya. Oke, siap. Oke, makasih Pak Nasarudin. Ya. Sama ya, yang lain juga nomor 2 ketemu mungkin. Iya. Jadi nanti bisa difaktorin ya. Karena kan 3/4 itu kalau kita pecah jadi kita bagi 3 jadi 1/4 ya. Nah, ya. Jadi nanti ketemu ya. Kita kelompokkan dalam X min setengah dikuadratkan, Y min setengah dikuadratkan, dan Z min setengah dikuadratkan ya. Karena ini cuma satu persamaan ya, tanpa kita cek ya pasti memenuhi ya. Karena kan ini bukan sistem persamaan ya. Oke, terakhir kita coba tuntaskan yang nomor 3. Kayaknya lebih menantang yang nomor 3 nih ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ketemu jawaban lain nomor 3? Atau boleh sambil dilanjutkan dulu yang belum sempat mencoba. Penjabaran pangkat 3 apa, Pak ya? Saya lupa lagi. Oke, penjabaran pangkat 3 ya. Dulu ya kali ya. Oke. Iya Pak, Iya, mentoknya di difaktorin pangkat sebentar. penjabaran Dihitung pangkat ya. 3-nya nih. Iya, karena lamanya di pangkat 3-nya Hitung ya, dulu Pak. kali ya, Pak, bentar ya. Iya. Iya, harus dijabari dulu, ini belum ketemu. Oke, jadi salah satu kuncinya ini ya, P tambah 1 pangkat 3, Q tambah 1 pangkat 3, R tambah 1 pangkat 3 itu harus kita nyatakan jadi penguraian bentuk aljabar. Iya Pak. Oke, coba idenya ingat bahwa misalkan dalam A lah ya. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 itu bisa dijabarkan menjadi, oke, ada yang ingat Bapak Ibu penjabarannya? Yang pastinya kita pangkatkan 3 dulu ya. Bisa dijabarkan jadi, bentar, kalau dipangkatkan 3 nanti nggak bisa ya. Jadi kita jadikan perkalian A tambah B tambah C ya, dikalikan suatu bentuk kuadrat dari masing-masing variabelnya ya, yaitu A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat ya, tambah C kuadrat. Oke. Nanti di akhir kita kurangin ya. Kurangin dengan hasil kali dari AB tambah AC tambah BC. Nah, jangan lupa nanti di akhir ditambah 3 kali ABC. Jadi agak ribetnya di sini ya. Dan kita harus memfaktorkan lagi ya si
A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 ya. Harus kita munculkan bentuk A tambah B tambah C-nya. Karena kan nggak tahu ya bentuknya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Nanti ubah lagi nih bentuk yang ininya, pangkat 2-nya. Nah, itu. Yang pangkat 2-nya ini kita ubah jadi yang sifat umum yang pertama tadi ya berarti ya, Bapak Ibu. Iya. Jadi ini bisa diubah jadi A tambah B tambah C pangkatkan 2 ya dikurang 2 AB tambah AC tambah BC. Udah, dari sini kan udah bisa pakai peta semua ya. Iya, tinggal diselesaikan. Cuman hati-hati ini aja, hati-hati tanda dan kalinya. Ya kan banyak kurungnya nih kayaknya ya. Kurung. Oke, seperti itu Bapak Ibu yang tadi. Malam ini. Enggak, kalau itu Maaf, Pak Arman tadi lagi berbicara ya, ke-mute kayaknya. Iya, gimana Pak? Oke, ini kita lihat jawabannya ada bervariasi nih. Ada min 18, 9, min 9, 33. Aduh. Saya 7 Pak dapatnya. Oh, Pak Irwanda 7. Mantap, lebih bervariasi. Yang lain? Ini kita belum nemu irisan jawaban yang yang banyak. Bu Ida 9. Oke. Saya 7 Pak. Pak Fadli 7. Oke, udah ada 2 jawaban 7 nih. 9 juga udah ada banyak nih. 9 juga. Silakan sama-sama sambil dicek lagi Bapak Ibu. Pak itu dalam kurungnya berarti A tambah B tambah C kuadrat Pak ya? Ya, A tambah B. Yang bawahnya, yang baris kedua. Iya, tambah C dikuadratkan. Oh, tadi saya sifat lupa umum yang kuadrat pertama ini. nih tadi. Berarti 3 kuadrat 9. 9 kali 3, 27. 27 kurang 0. 27 kurang 6. 21 Pak. 21. Itu hasil akhirnya 21 Pak. Iya. Oke, kita Kalau nggak simpan silap lagi. 21, 27, 9, 9, negatif 9. Ini ada. Aduh, ada yang dapatnya 6. Oke. Pak Aden dapatnya 6. Pak Baskoro negatif 5, 9. Kalau dilihat dari hasil voting nih, kayaknya yang menang 9 ya. Iya, 9 Pak, Kalau dari 9. voting. Iya, tambah 3 sini. Oke, kita coba cek dulu ya. Idenya apa dulu tadi Bapak Ibu ngerjainnya? 9. Idenya pakai yang mana tadi nih? Sebelum kita berangkat ke perpangkatan 3-nya. Langsung Y1. Langsung Y1 ya? Iya. Substitusi X jadi Y-1 ya? Substitusi X menjadi Y-1. Apa yang kita peroleh? Ya. Misalkan yang awal itu kan PQR gitu ya. Kalau X pangkat 3 kurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Sama dengan X min P. Y min P. Min Q. Min P. X min Q. X min R. X min R. Berarti kalau kita substitusi jadi Y-1, kita peroleh Y1 pangkat 3. Oke, Y-1 pangkat 3 dikurang 3 kali Y-1 ditambah 4 sama dengan Y kurang X P tambah plus 1. 1. Langsung ya. Oke. Ya. Y Q plus 1 dan Y min R tambah 1. Iya, Y min R tambah R tambah 1. Iya. Oke, udah sama ya. Ini Sama. kalau difaktorin jadi apa nih? Y pangkat 3 Y kurang Y pangkat pangkat 3 min 2 3 min 3 Kurang 3Y pangkat 2 tambah min 6 3Y min 3Y jadi min 6Y ya. ya min 6Y itu. Plus 6. plus Plus 7. Plus 7 8 nih. Min 1 7 6 ya. 6. Langsung. plus 6. Sepakat semuanya? Sama sampai sini? 6 yang tidak ada. 6Y tidak ada ya? Oh ya, sorry. Tidak ada 6Y. Iya, nggak ada 6Y ya. Berarti sampai 3Y kuadrat Tidak ada ya.
3 Y-nya habis ya? Ya, Oke. tambah 6. Plus 6. Plus 3 Y kuadrat plus 6. Bentar. Sama 0. Oke, udah sama sampai sini plus 6? Ya, Ya. sama. Oke, sama ya. Bukannya plus 8. Ini kan min 3 min 1 Plus kan jadi 3. 8. Plus 8. Plus 8 atau plus 6? Plus 8. Itu kan 1 ditambah 3 tambah 4. Nah, ini kan nanti negatif 1 Bapak Ibu. Penjabaran yang pangkat 3-nya. 1 tambah 7. 6. Iya. Jadi minus 1 tambah 7 yang benar ya. Jadi hati-hati nih di tandanya. Ya. Oke, sepakat ya? Y pangkat 3 kurang 3 Y kuadrat tambah 6. Oke, udah. Jadi dari sini kelihatan bahwasanya P tambah 1, Q tambah 1, dan R tambah 1 itu merupakan akar-akar dari persamaan polinom baru ya, yaitu Y pangkat 3 kurang 3 Y kuadrat tambah 6 ya. Berarti di sini kita bisa dapatkan, atau kita bisa misalkan aja deh biar gampang ya. Kalau kita misalkan sebagai A ya, tambah 1, ini sebagai B, ini sebagai C gitu ya. Jadi ABC itu kan akar-akar dari ini ya. Iya. Iya, berarti kita peroleh apa? Misalkan ini A ya. B, C ya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 3. 3. AB tambah AC tambah BC 0. 0. 0. ABC Min 6. Min 6. 6. Udah tinggal kita substitusi ke bentuk yang di atas ya. Berarti A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 akan sama dengan 3 plus iya. dikali dalam kurung dikali 3 kuadrat 3 kuadrat dikurangi 0. 3 kuadrat dikurangi 0. 0 Dikurang 0. 0 ya. Ya, 0, Pak. 0 ditambah 3 kali minus 6. Min 6. Berarti ketemunya berapa? 3 kali 27. 27 tambah kurang 18. 9, Pak. 18. 9 ya, Bapak Ibu ya? 9, Pak. Oke, sip. Sesuai dengan jawaban terbanyak tadi ya, 9 Iya, ya? Pak. Saya silap di Y pangkat 3 kurang 3Y kuadrat. Tadi kan seharusnya min 3 kali min 1-nya kan plus 3. Plus 3. Saya Dibuatnya buatnya minus 3 ya? Minus 3, jadinya iya. konstantanya 2 tadi. Oke. Makanya Ya, banyak di situ salah salah. di konstantanya tadi. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 8, makanya bervariasi ya? Oke, Ya, Pak. Oke. Siap, jadi belajar ya itu di mana letak kesalahannya. Oke, nanti jawaban yang pasnya 9. 9. Sepakat ya Bapak Ibu semua sampai sini? Sepakat. Oke. Ya, Mantap. Nah, itu kalau udah satu suara semua bisa kita lanjut ya kalau gitu. Oke, sepaket Pak. Oke, mantap ya. Ya, nggak apa-apa, yang salah mungkin jadi ini ya, tahu tadi letak salahnya di mana. Jadi harus lebih teliti lagi ya kita ya menentukan tanda ataupun perkaliannya. Kadang penjabaran rumitnya kita udah betul, tapi ketika kali-kalinya kita salah sedikit. Nah, kan itu ya. Sakit hatinya ngerjain soal tuh kadang di situ ya Bapak Ibu ya. Udah capek-capek nih nguraikan panjang lebar, tapi ada sedikit yang simple malah yang salah ya. Oke, kita harus nge-cross check lagi ya langkah-langkah yang udah kita Bapak mau lakukan. nanya boleh nggak Pak? Ya, silakan Ibu. Kalau yang itu kan tadi kan A pangkat 3 plus B pangkat 3 C pangkat 3 kan Betul. penjabarannya itu. Ya. Tapi kalau seandainya misalkan penjabarannya itu pangkat 4 atau pangkat 5, apakah bentuknya akan sama? Apa ada formula sendiri dari pangkat tersebut? Iya, terima kasih Bu Aninda ya. Kalau udah berbicara pangkat 4, pangkat 5, oke, mungkin bakal berbeda ya. Artinya tidak ada pola yang terlihat ya Bapak Ibu sebetulnya dari penjabaran A pangkat N tambah B pangkat N tambah C pangkat N gitu ya. Karena kan tadi kalau kita lihat yang pangkat 2 saja ya sampai sini ya, kuadrat dikurang 2 kalinya. Tapi kalau yang pangkat 3 harus kita kalikan dulu dengan A tambah B tambah C-nya. Kalau yang pangkat 4 ya kelihatannya bakal ribet lagi gitu ya, bakal ribet lagi. Kita bongkar pasang tapi tidak ada pola yang sama mengikuti yang pangkat 3 mungkin Bapak Ibu. Nanti boleh dieksplor ya Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau soalnya udah sampai pangkat 4 itu bakal sangat repot kalau kita gunakan penguraian bentuk aljabar ya. Siapa tahu mungkin ada ide-ide lainnya untuk langsung menemukan A, B, dan C-nya biasanya ya. Makanya kalau di soal-soal olim itu kalau untuk yang pangkatnya lebih dari 3 itu jarang kalau kita gunakan penguraian. Ya mungkin kita menentukan cara atau strategi lain untuk menentukan nilai A, B, C-nya biasanya. Itu mungkin Ibu kurang lebih penjelasannya. Makasih Pak.
Iya. Makanya mungkin penguraian yang sering kita temukan, yang sering kita ajarkan ke siswa itu yang perpangkatan 3, perpangkatan 2, bahkan yang familiar ya, familiar barangkali. Izin Oke, Pak, silakan Bapak. saya sementara saya rekam layar supaya sebagai arsipnya saya bisa buka kembali. Oke, nggak masalah Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Tapi dari panitia nanti juga ada yang lagi nge-recording, mungkin nanti kalau udah selesai bakal di-share juga ya, insya Allah. Izin Pak, yang Ya, dalam Pak kurung Marwan. itu, yang di dalam kurung itu Pak bisa disederhanakan ya Pak? Yang mana, 2 Bapak? AB tambah AC tambah BC, yang baris kedua itu Pak. Baris kedua, ya. Min dan 2 AB itu dikurang yang di sebelahnya Pak, bisa nggak ya? Iya, bisa. Langsung jadi min 3 A tambah B tambah C sebetulnya bisa. Baik. Karena kan udah kebuka ya dalam kurungnya. Ya boleh. Barangkali biar kelihatan lebih ini ya, lebih singkatnya. Nanti boleh dilanjutkan ini. Jadi kita dapat ya penjabaran kayak gini sebetulnya bukan dihafal ya, tapi kita explore sebetulnya. Kita explore nanti dapat yang seperti itu. Izin bertanya Pak. Iya silakan Bapak. Maaf Pak, sebelumnya karena baru bergabung, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, A tambah B tambah C sama dengan 3 itu didapat dari mana ya Pak? Oke. Sama AB, AC sama dengan 0. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Oke, siap. Siapa tadi, Pak Rais ya? Atau Pak Fatli? Iya. Pak Rais. Pak. Oke, siap. Makasih Pak Rais ya. Gila. Oke, ini kita coba kelompokin dulu. Tadi sampai 3 ya berarti kalau ini di saat ini. Oke, tadi masih ada yang bertanya kenapa A tambah B tambah C-nya itu 3, AB, AC, BC-nya 0, ABC negatif 6. Nah, itu kita penerapan dari Vieta ya, Bapak. Ya, nah, kita kan ini punya teorema Vieta. Mungkin di slide sebelumnya tadi udah kita bahas. Saya cek kembali. Nah, ini. Dari sifat teorema Vieta, yang mana untuk mendapatkan penjumlahan akar-akarnya. Oke, bentar. Ini masih nge-lag. Ya. Nah, itu bisa kita cari dengan 3 konsep Vieta ini. Kalau untuk polinomial perpangkatan 3 ya, Bapak. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 bisa kita cari dengan min B per A, yang mana B-nya itu koefisien X kuadrat dan hanya koefisien X pangkat 3. Ya, X1, X2, X1, X3, X2, X3, C per A. C itu koefisien X, ya. A itu koefisien X pangkat 3. Dan X1, X2, X3 itu negatif D per A. Ya. Yang mana D-nya itu konstanta, A itu koefisien X pangkat 3. Jadi kita menggunakan konsep teorema Vieta-nya ya, para Rais. Makanya tadi kalau polinom terakhir kita dapatkan Y pangkat 3 kurang 3Y kuadrat tambah 6, berarti kan B-nya negatif 3 ya. Makanya A tambah B tambah C negatif dari negatif 3 per A-nya 1 ya. Nah, makanya dapatnya 3. Terus koefisien Y-nya kan nggak ada, berarti 0. 0 per 1 dapat 0 ya. Terus ABC-nya negatif dari 6 per 1. Seperti itu Pak Rais penjelasannya. Oh iya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Dari Bapak Ibu yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini Pak Robi. Soalnya yang tadi kenapa AB tambah BC tambah AC sama dengan 0. Nah, mungkin udah kejawab ya, Pak Robi. Karena Vieta-nya tadi ya, teorema Vieta yang kita terapkan ya, yaitu koefisien dari Y, yaitu 0 per 1. Ya. Makanya 0 ya. Oke, dari Pak Ibu Pridata Geni. Maaf Pak, untuk nomor 1 dan 2 mohon diperlihatkan pembahasannya Pak. Oke, yang nomor 1, 2 itu yang yang seperti ini ya. Ya mungkin tadi saya langsung skip karena mungkin beberapa udah ketemu ya Bapak Ibu. Mungkin barangkali tadi yang belum menemukan pembahasan 1, 2, silakan dicek lagi tadi untuk soal yang nomor 1 dan contoh soal yang kedua. Ya, itu strateginya sama ya. Strateginya sama. Jadi nanti ketemunya untuk yang nomor 1 itu 4 ya tadi ya ketemu. 4, yang nomor 2-nya nanti ketemu setengah ya, X sama dengan Y sama dengan Z setengah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu untuk 3 soal latihan ini sebelum kita tutup mungkin untuk sesi diskusinya. Oke, dari Bu Fani, izin bertanya Pak, kenapa disubstitusi X sama dengan Y-1? Nah, karena kita ingin memunculkan P tambah 1 ya Ibu, jadi kita cari inverse-nya gitu, P tambah 1. Oke, nggak dibahas saja Pak. Oke deh, mumpung masih ada waktu, mungkin 10 menit lagi kita coba bahas ya Bapak Ibu yang nomor 1 dan 2. Barangkali biar tidurnya nyenyak gitu ya. Takutnya ada yang penasaran ya nomor 1, 2 kenapa dapatnya 4. Oke deh, saya coba bahas di sini aja ya. Untuk yang nomor 1,
Iya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 8 ya. Ini tinggal kita. Terus ya kita memunculkan kuadrat berarti kita cari dengan kuadrat ya dari X tambah Y tambah Z ya. Iya. Kalau kita kuadratkan nanti ketemu X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Tambah Z Z kuadrat. kuadrat tambah 2 kali XY tambah YZ. Iya. XY tambah YZ. XY tambah YZ tambah XY XZ. tambah iya, YZ. YZ tambah YZ. Tambah XZ. Oke. Bentuk ini kan hasilnya sama dengan 8 ya, diketahui di soal. Bentuk ini ekuivalen dengan X tambah Y tambah Z. Nah, iya. Berarti ini sama ya, kalau kita misalkan ini sebagai A deh gitu ya. Misalkan ini sebagai A ya. Maka kita punya apa? Persamaan kuadrat kan? A kuadrat kurang A kuadrat min 2A kurang min 8 8 sama dengan 0. Oke, kalau kita faktorin jadi A min 4, A min 4, A min 2. Oke, A plus 2 berarti diperoleh A sama dengan 4 atau dan A sama dengan min 2. A sama dengan min 2. Nah, karena katanya itu real positif, jadi kita ambil solusinya yang 4 ya. 4. Iya. Jadi harus dicek lagi nih syaratnya. Itu ya untuk yang nomor 1. Makanya untuk yang A min 2 nggak kita ambil. Oke, itu untuk yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2, tadi idenya udah disampaikan juga sama salah satu Bapak Ibu yang ketemu. X per 4-nya kita pecah jadi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 ya. Nah, gitu. Sehingga nanti ketemunya kalau kita satukan di ruas kiri semua, X kuadrat dikurang X tambah 1/4. Oke, ditambah Y kuadrat kurang Y tambah 1/4. Oke, terakhir tambah Z kuadrat kurang Z tambah 1/4. Oke, tambah 1/4 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Iya, sama dengan 0. Ini kan bisa difaktorin ya Bapak Ibu ya. X kurang 1/2. Iya, bentuk kuadrat. Faktorkan jadi X kurang setengah. Iya, X kurang setengah dikuadratkan. Y kurang setengah dikuadratkan. Tambah Z kurang setengah dikuadratkan sama dengan 0 ya. Makanya dari sini kita dapatkan solusi X sama dengan X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 1/2 tengah ya. Nah, ya. Ya, boleh dicek ya, tapi tanpa kita cek karena ini cuma satu persamaan, jadi kita bisa pastikan memenuhi ya Bapak Ibu ya. Iya. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan untuk pembahasan nomor 1 dan 2. Silakan dipahami dulu ya. Barangkali ada yang Bapak mau maaf ditanya. nanya itu Ya, silakan Ibu. yang 3/4 itu kan kata Bapak kan dibagi 3 ya. Ya. Nah itu apakah itu berlaku kan kebetulan 3 variabel, apakah itu Betul. berlaku ke 3 variabel itu apa emang harus dibagi 3 karena X, Y, Z gitu? Apa Iya. gimana? Oke. Karena kan kita lagi berbicara 3 variabel, jadi tujuannya kan nanti ada 3 kelompok nih. Nah, 3 kelompoknya kita harus adil supaya masing-masingnya punya porsi yang sama. Karena kalau kita lihat ada X kuadrat, ada X, ada Y kuadrat, ada Y. Ya. Z kuadrat, ada Z. Ya. Sama-sama bilangan kuadrat, sama-sama variabelnya. Makanya kita coba usaha membagikan konstantanya menjadi 3 yang sama. Biar nanti dikelompokkan hasilnya sama. Gitu. Makanya kita kalau bagi yang 3. variabel 2 juga dikelompokkan jadi 2 kelompok gitu? Iya, betul Ibu. Nanti kalau misalkan 2 variabel, mungkin kita pecah jadi 2. Makanya bentuk soalnya biasanya menyesuaikan dengan faktor yang nanti akan muncul. Gitu ya. Oke, Akan muncul. terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Kalau 4 variabel mungkin nanti bakal 4. Misalkan ketemu bentuk A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat tambah 1. Ya. Tambah 1 sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Bisa ya? Nah, si satunya itu nanti kita bagi menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Gitu ya. Sama, nanti solusinya setengah semua ya. Tinggal menyesuaikan aja ya Bapak Ibu. Supaya kita ketemu nanti pemfaktorannya. Ya, tujuan kita tuh bagaimana siasatinya nanti ketemu kuadrat sempurna ya. Nah, idenya ke sana. Berapa sering soal-soal seperti ini muncul pada OSN ya Pak? Nah, kalau berbicara intensitas seringnya, mungkin sering dengan variasi yang berbeda biasanya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita tidak bisa memastikan bahwasanya bentuk yang keluar sepenuhnya seperti ini, tapi kurang lebihnya ada tahapan-tahapan yang pasti keluar seperti ini, gitu ya, kalau di tiap tahunnya. Tapi kalau kita menimbang beberapa OSN sebelumnya, sangat beragam, tapi soal-soal polinom, soal-soal kesamaan, itu sangat salah satu materi yang familiar di OSN. Nggak hanya di tingkat kota, bahkan di tingkat provinsi sering muncul biasanya ya. Sistem persamaan, gitu ya, penguraian bentuk aljabar itu udah hal yang wajib biasanya kalau penguraian bentuk aljabar ya.
pasti selalu digunakan, entah itu dalam bentuk soal ataupun dari segi penyelesaiannya biasanya. Kadang bisa aja soal-soalnya dalam bentuk teori bilangan, tapi langkah-langkah penyelesaian menggunakan konsep aljabar gini. Jadi saling keterkaitan sebetulnya Bapak Ibu, materi yang ada di USN Matematika. Gimana cara kita aja bisa menemukan idenya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau dikatakan intensitas peluang muncul di OSN ya ini sangat berpeluang karena gambaran materi-materi yang kita sajikan di Penma itu menyesuaikan dengan materi-materi yang berpotensi keluar di OSN melihat dari soal-soal sebelumnya. Apakah tipe soal nomor 2 selalu solusi kembar? Ya mungkin kalau bentuknya simetris ini identiknya selalu kembar ya Pak Arsyad kurang lebih. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu untuk yang ditanyakan untuk 3 soal ini atau bisa dicukupkan? Kira-kira aman nggak Bapak Ibu untuk materi kita pada hari ini? Aman, Pak. Aman ya. Berarti siap ya kalau disajikan soal-soal seperti ini ya? Ya, siap. Aman Pak. Saya kelihatan juga. Bisa. Iya, harus siap ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya harus banyak latihan-latihan soal lagi ya kita Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu untuk terakhir gitu ya latihan soal yang kita sajikan. Udah selesai ya, nggak kerasa ya, udah sejam lebih nih katanya ya. Udah sejam lebih, mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu, mungkin masuk materi baru. Semoga bisa dipahami ya apa yang udah kita pelajari pada hari ini. Nanti untuk materinya bakal saya share di grup WA ya setelah ini. Oh iya, ini ingin mengingatkan kembali, barangkali tadi ada yang baru join ya. Setelah sesi ini selesai, akan ada challenge berhadiah yang kita siapkan khusus untuk webinar 1 ya, dan khusus buat Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian webinar 1 dari awal hingga akhir nanti, hingga akhir ini ya gitu. Jadi silakan barangkali Bapak Ibu tadi selama pematerian berlangsung ada yang mendokumentasikan kegiatannya ataupun semacam dokumentasi ataupun hal-hal yang Bapak Ibu siapkan selama pematerian tadi atau pelaksanaan webinar ya bisa nanti disajikan dalam bentuk Instagram story. Barangkali Bapak Ibu yang menggunakan Instagram nanti bisa buat caption atau kesan setelah mengikuti webinar ini ya. Ya harapan kami mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat di kegiatan yang kita laksanakan khususnya di kegiatan GMOM ini. Saran dan masukan Bapak Ibu untuk menunjang kegiatan selanjutnya nanti silakan diisi di link presensi yang akan di-share panitia di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah nanti akan yang ingin mengikuti challenge-nya nanti akan kita umumkan hadiahnya di grup WA ya Bapak Ibu. Nanti akan diumumkan mungkin besok jam 10 ya, setelah ada beberapa challenge yang masuk ya, setelah Bapak Ibu yang ingin mengikuti ya. Tapi kalau yang tidak ingin mengikuti ya kita tidak memaksa ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja info terakhir yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terakhir, di sini kami sampaikan bahwasanya program GMOM ini tidak menjamin peningkatan kemampuan yang pesat ya bagi kita semua. Apa yang kami tawarkan adalah peningkatan kemampuan perlahan, namun bersifat jangka panjang. Makanya tagline yang selalu teman-teman Penma lakukan adalah biar pelan tetapi konsisten ya Bapak Ibu. Pelan-pelan tapi konsisten. Ya harapannya banyak hal-hal baik yang Bapak Ibu dapatkan dan banyak hal-hal baik yang mungkin bakal kita tingkatkan dalam penunjang program-program ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas antusias dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dan tentunya masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu dalam penyampaian materi dan sebagainya. Saran dan masukan Bapak Ibu yang membangun sangat kami terima dan sangat terbuka. Silakan disampaikan melalui form yang udah kami siapkan nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin ini kontak saya, barangkali ada yang ingin diskusi ataupun sebagainya, nanti kita coba lanjutkan. Ataupun di grup WhatsApp, barangkali ada soal-soal yang ingin dibahas, nanti silakan ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan grup WhatsApp yang ada gitu ya, untuk penunjangan kegiatan-kegiatan penunjang kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Oke, saya tutup untuk sesi ini. Saya kembalikan ke moderator Ibu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.